tebing. Itu ada satu di gua. Rakit. Tadi di koordinat 1030. Oke, Ping, mengarah ke 1300 itu Ping ya, di punggungan terus. Gua kena pacet nih. Tidak, untuk rumah babinya ada isi atau tidak? Ini dikasih tanda. Ini dikasih tanda. Aman lututnya? Ya belum nih. Iya, ini pacet. Dan saat ini kita sudah menemukan sumber mata air yang kita cari. Dia agak beda ya, ekspedisi itu semua jalan yang direncanakan. Contoh kecil, kenapa gue suruh tadi pagi, dari mulai tadi pagi berhitung logistik berapa duit, berapa ini, berapa. Semuanya dalam Tujuan diadakannya ekspedisi ini tidak terlepas dari asal kita, yaitu Yayasan Lintas Sungai Abadi yang bergerak di bidang konservasi dan edukasi. Tepatnya kita lebih fokus di sungai. Salah satunya yaitu Sungai Ciliwung, yang mana tidak hanya segmen tengah tetapi semua segmen, baik itu segmen hulu, tengah dan bagian hilir juga. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Yalisa. Bisa. Kita para Yalisa dan RAC, khususnya Yalisa Cianjur, akan mengadakan ekspedisi kecil, yaitu ekspedisi mata air Cisucen. Di sini titik awal kita mulai perjalanan ekspedisi untuk menyambangi di mana sumber mata air ini. Nah, masyarakat lokal di sini memanggilnya itu dengan sebutan Curug Cipucung. Tetapi untuk di Google Map kita dapatkan nama yang berbeda, yaitu Curug Cisucen. Nah, kenapa bisa berbeda antara Curug Cipucung dan Curug Cisucen itu? Kita pengen tahu ke atas. Baru pertama kali nih ikut ekspedisi, kebetulan juga langsung dikasih tugas, jadi di depan tim tebas. Kali ini kita sudah menemukan mata air yang pertama setelah perjalanan sekitar 17 menit. Seperti apa mata airnya? Seperti itu. Nah, karena kita yang menemukannya, berarti kita yang ngasih nama. Namanya apa? Berdasarkan ilmu geologi dan fisika serta material atom-atom yang bergerak ke sana kemari, kita namakan curug ini adalah Cangcuter. Si Incang yang nemuin curug tersembunyi, makanya Cangcuter. Kita cari lagi, cus. Jadi ya beda banget sama ekspektasi gua gitu kan. Gua kira cuman nyari air terjun udah gitu kan. 39 pertama kan menit ya, 53 detik. Kalau ini koma ya. Lintang selatan ya bang? Ya, ya. Kita tahu deh, kita sudah berada di koordinat berapa, lokasinya berapa, titik kita di mana. Jadi ketika kita kembali lagi dan sudah mengetahui, ya tinggal ikuti patokan koordinat saja yang di. Waspadai daun pulus. Ini pulus yang ukurannya lebih besar dan rasanya juga sangat lumayan. Lanjut. Bibir gua kena pulus, akhirnya jeding yang sebelah sini ya. Tapi bukan ini tujuan kita. Tujuan kita yaitu mencari mata air. Awal mula air ini keluar. 1050, ya kan? Ini kan karpet ini 1050 ya. Harus lewat ini nih. Ini tuh gugusan 1050. Setelah satu orang naik, standarnya satu orang naik ternyata ribet, langsung tali diurai. Berarti kita buka jalur dulu, naik. Buka jalur dulu, yang jago, yang bisa ke sana, buang tali, lempar tali, langsung diurai talinya. Jadi semua orang polanya tinggal jarak-jarak pakai tali. Ya awalnya sih gue mikir ekspedisi ini nggak beneran amat gitu. Gue kira ekspedisi ini tuh ya karena gue belum pernah ekspedisi, ya gue kira nggak mesti harus naik tebing gitu kan, nggak mesti harus buka jalur. Gue kira udah ada jalurnya. Tahunya
harus nyari jalan, harus nyari tebingan, harus naik-naik tebing, pinggiran jurang. Ini kita mendapatkan satu kendala atau tantangan ya. Ada tebing, tingginya sekitar 4 meteran. Kita sudah coba jalan sekitar ada 6 meter. Ini ada sisa 4 meter lagi. Kayaknya kita gunakan tali temali. Tim pembuka jalur sudah mulai naik untuk menghayar tali agar rekan-rekan bisa naik semua. Ya lumayan juga untuk treknya, tapi kebetulan kita sudah mau sampai sedikit lagi, tinggal memasang tali untuk memanjat peserta yang lain. Ya gua mah naik gunung aja gitu kan, nggak pakai basic panjat kayak gitu. Makanya ya pertama kali banget lah gitu kan, naik gunung sambil bawa alat panjat gitu kan, dan sama manjat beneran lagi. Ya alhamdulillah pengalaman pribadi ini mah. Kalau Medina nggak ada bola lagi ya? Nggak. Kalau Medina? Mungkin dari pertama jalan mungkin udah cukup kelihatan dari trek juga, apalagi pas sudah pertama di air terjun itu kita naik ke atasnya cukup pakai tali, dan kesini-siniannya lebih parah bang. Tampak jalurnya besar. Untuk trek yang lumayan terjal kita udah lewatin, walaupun satu persatu kita pakai tambang. Sekarang kita trek yang kita akan hadapin tetap lusuri air, tapi karena ini tidak bisa kita lewatin, berarti kita akan ambil kanan jalurnya, kita akan buka lagi jalur. Waktu sudah siang, tim memutuskan untuk berhenti dan istirahat makan siang di sini karena medannya juga masih lumayan. Tadi kita terhambat di tebing terjal itu, akhirnya untuk kita putuskan makan siang di sini. Kita break makan siang itu jam 11. Jam 11 kita break, kita ambil break sejam. Hari ini untuk makan siang masak terong pakai bakso sama ikan asin. Kita bikin tumis terong sama bakso. Dan salamnya ini ada. Dan Deli, monitor komandan Deli. Tapi untuk makan dibilang ekspedisi ini kita emang benar-benar nyiapin buat protein dan karbonya supaya semua tim bergerak dengan aman juga, nggak kelaparan juga. Kita bikin makanan yang 4 sehat 5 sempurna juga. Sebelum kita menikmati hidangan di siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Sumpah, ini meskipun ekspektasi Dewi juga kan, ekspedisi tuh makanannya bakalan pas-pasan gitu, kayak seadanya gitu. Ternyata ini enggak, lebih enak makanan ekspedisi daripada makanan gunung. Selama Dewi ngedaki gunung itu, ini makanan paling enak gitu. Ngedaki gunung nggak pernah seenak ini. Makanan ketika naik gunung, itu selalu pas-pasan. Kayak makan mie, bakso goreng, sosis, udah. Sedangkan sekarang ekspedisi itu bener-bener, kalorinya bener-bener kehitung banget. Kita makan nasi, ada sayurnya juga, itu udah bener-bener lengkap. Baik, setelah makan siang mungkin kita akan lanjut perjalanan karena masih panjang, sekitar 2,5 hari lagi.
Dan untuk jalan yang akan kita lewati, sementara kita akan naik ke sini. Di atas kita akan ambil sebelah kiri. Sebelah kiri kita akan terus telusuri sampai ke mata air yang akan kita tuju. Sengaja kita kasih tanda untuk kita tahu pergerakan kita arahnya kemana-kemananya, itu kita tandain dengan 2 tanda. Nah, bisa dengan tali plastik, bisa juga dengan simbol atau simbol bacokan di pohon. Nah, ketika kita menemukan curugan yang kedua dengan ketinggian yang lebih tinggi lagi dan volume air yang lebih deras, di situ jalan sudah mulai sulit. Mau tidak mau kita harus menentukan arah. Dengan kesepakatan, akhirnya tim memutuskan kita ambil jalur kiri dari arah sungai. 98 bisa mengarah ke 1300 tapi jangan mabal ke 12%. Sayang banget kita tidak bisa melihat area sekitar daerah di atas Curug Cipicung ini, dikarenakan drone-nya lagi ngambek nih lur nih. Kita doain aja semoga nanti dia lekas membaik. Jangan ngambek goblok. Mungkin bagi gue perjalanan cukup menantang juga sih ya, apalagi banyak yang percaya kepada tali gitu. Pas naik susah. Jadi yang paling berkesan di tebingan Sumantap itu, yang dikasih nama oleh Suaping, tebingan Sumantap itu, ya kegelincir sedikit ya udah sekakmat. Rencananya kita akan bermalam di sini karena kita tadi terkendala cuaca, hujan juga di perjalanan. Akhirnya kita putuskan untuk tetap jalan. Kita sudah sampai di titik untuk kita bermalam di malam pertama ini. Kita coba buka lahan di punggungan ini, sepertinya aman. Lokasinya aman untuk bermalam kita malam pertama ini. Gila, akhirnya kita menemukan tempat pemberhentian kedua untuk istirahat dan bermalam di dataran yang hanya sedikit, tapi kita maksimalkan untuk bershelter di sini. Ini ada apaan bang? Gak tahu, gue lagi donor darah. Cabutin bego.